Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriwati Datu dengan NIRIM 1020230470. Di sini saya akan membawakan materi tentang pandangan etika Kristen mengenai homoseksual. Nah, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas atau UAS dari mata kuliah etika Kristen. Saya sendiri dari kelas C Pendidikan Agama Kristen. Kita masuk ke dalam materi pandangan etika Kristen mengenai homoseksual. Dalam etika Kristen, pembahasan mengenai homoseksual adalah topik yang sensitif namun penting. Etika Kristen berangkat dari dasar bahwa Alkitab menjadi pedoman utama dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Karena itu, pandangan tentang homoseksual tidak hanya berdasarkan pendapat manusia, tetapi juga berdasarkan ajaran firman Tuhan. Secara umum, etika Kristen memandang bahwa seksualitas manusia adalah pemberian Allah yang baik. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1 ayat 27, dan tujuan utama dari hubungan seksual adalah untuk membentuk kesatuan yang kudus dalam pernikahan serta melahirkan keturunan, ya, dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi hubungan seksual menurut Alkitab hanya diperuntukkan dalam ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Namun, homoseksualitas mengacu pada ketertarikan atau hubungan romantis antara sesama jenis. Dalam pandangan etika Kristen tradisional, hal ini dianggap tidak sesuai dengan rancangan Allah bagi manusia. Ya, misalnya dalam ayat Alkitab seperti Roma pasal 1 ayat 26-27 menegaskan bahwa hubungan sesama jenis bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, etika Kristen menilai bahwa praktik homoseksual merupakan dosa karena melanggar tatanan moral yang Tuhan tetapkan. Namun demikian, pentingnya juga untuk memahami bahwa Kristen tidak hanya menolak pribadi orang homoseksual, tetapi menolak tindakannya. Ajaran Yesus mengajarkan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Setiap orang, termasuk mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual, tetap dikasihi oleh Allah dan berharga di hadapannya. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini berarti kasih Allah mencakup semua manusia tanpa melihat latar belakang atau orientasi seksualnya. Etika Kristen juga menekankan bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ini berarti manusia harus berjuang melawan keinginan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagi orang yang memiliki kecenderungan homoseksual, etika Kristen mendorong mereka untuk menjadi pertolongan rohani, berdoa dan membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Kemudian, gereja seharusnya tidak menghakimi, tetapi menjadi tempat bagi mereka untuk bertumbuh dalam iman dan menerima kasih Kristus. Gereja dan umat Kristen diajak untuk bersikap bijaksana dan penuh kasih, bukan dengan mengutuk, tetapi dengan menolong mereka memahami kehendak Allah tentang seksualitas. Setiap orang yang memiliki pergumulan dosa yang berbeda, dan homoseksualitas hanyalah satu bentuk pergumulan manusia. Karena itu, tanggapan yang benar bukanlah kebencian, melainkan kasih yang memulihkan. Etika Kristen juga menyadari bahwa dunia saat ini semakin terbuka terhadap isu-isu gender dan orientasi seksual. Ada banyak perdebatan antara pandangan dunia sekuler yang lebih menerima dengan pandangan gereja yang berpegang pada Alkitab. Dalam hal ini, orang Kristen dipanggil untuk hidup pada kebenaran firman, sambil tetap menunjukkan kasih dan empati kepada sesama manusia. Tujuannya bukan untuk menghina, tetapi untuk membawa setiap orang semakin dekat kepada Kristus. Nah, kita tiba pada kesimpulan bahwa pandangan etika Kristen mengenal homoseksual adalah bahwa hubungan sesama jenis dianggap tidak sesuai dengan rancangan Allah. Tugas orang Kristen adalah meneladani kasih Yesus, mengasihi orang, tetapi menolak perbuatannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, sikap yang benar adalah kasih yang disertai kebenaran, bukan kebencian atau penghakiman. Sekian materi yang dapat saya bawakan saat ini, kiranya boleh bermanfaat untuk kita semua dan boleh kita jadikan sebagai pengetahuan baru untuk kita sebagai mahasiswa Kristen. Sekian, terima kasih, shalom.